Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dedi Sapa Teman lagi. Hari ini cukup lama ya, 3 hari, 4 hari gak ketemu dan gak membuat konten. Hari ini berkesempatan, semoga hari-hari kita tetap diberkahi dan bersyukur kita hari ini bisa bertemu di channel Dedi Sapa Teman hari ini dalam suasana yang bahagia tentunya. Bahas bola. Besok di tanggal 21 Desember adalah pertandingan akhir di fase grup Piala AFF atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Di grup A telah menyelesaikan penyisian grup dan yang akan lolos adalah Thailand dan Singapura. Sementara di grup B, 3 negara bersaing ketat untuk mendampingi Vietnam ke babak semifinal. Nah, dari beberapa kali pertandingan terlihat skuad Garuda Muda sepertinya produktivitas gol ataupun pencapaiannya masih kurang menggigit lah istilahnya. Ini yang membuat Coach Sintayong mengeluarkan pernyataan bahwa bila saja timnas Indonesia nanti nggak lolos ke babak semifinal, dia siap untuk mengundurkan diri dari kepelatihan tim skuad Garuda Muda di Piala ASEAN Cup ini. Benar apa enggaknya, tapi sudah ada pernyataan bahwa beliau ingin melihat Indonesia tampil di semifinal. Dan besok Indonesia akan menghadapi Filipina. Kita sudah tahu Filipina juga pastinya tidak mau kehilangan kesempatan untuk berlaga di semifinal di tahun 2024 ini. Nah, berikut kita lihat ulasan dari teman-teman Football in the News yang membahas kira-kira peluang kita dan kira-kira apa yang akan terjadi bila pertandingan Indonesia menghadapi Filipina, berapapun skornya. Bukannya kalau Indonesia bermain imbang, harusnya Vietnam bisa mengalahkan Myanmar atau Myanmar bisa melakukan kejadian keajaiban mengalahkan Vietnam. Ini dia ulasannya dari Football Indonesia. Regulasi AFF bikin timnas Indonesia gagal lolos semifinal meski menang atas Filipina jika Myanmar raih hasil ini saat lawan Vietnam. Skuad Garuda bakal menjamu The Ascals pada matchday terakhir grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024. Di waktu yang sama namun tempat berbeda, Myanmar akan bertandang ke markas Vietnam. 2 laga tersebut menjadi penentu kelolosan peserta grup B ke semifinal. Nantinya, hanya 2 tim teratas yang berhak mendapatkan tiket ke semifinal turnamen 2 tahunan antar negara Asia Tenggara tersebut. Para peserta grup B yakni Timnas Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar telah memainkan 3 pertandingan kecuali Laos yang sudah melakoni 4 laga. Dalam 2 laga yang digelar semalam, Rabu, 18 Desember 2024, Filipina menahan imbang Vietnam 1-1 dan Myanmar menang 3-2 atas Laos. Hasil itu membuat Vietnam menempati puncak klasemen grup B dengan koleksi 7 poin, diikuti Timnas Indonesia dan Myanmar di posisi kedua dan ketiga, 4 angka. Sementara peringkat 4 ada Filipina dengan raihan 3 poin dan disusul posisi terakhir alias juru kunci dihuni oleh Laos dengan 2 angka. Laos dipastikan gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sedangkan Timnas Indonesia, Vietnam, Myanmar, dan Filipina masih berpeluang lolos ke babak selanjutnya. Bagaimana caranya agar Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024? Apakah pasukan Sintayong lolos jika menang atas Filipina? Kemenangan atas Filipina belum tentu meloloskan Timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024 jika Myanmar meraih hasil mengejutkan kontra Vietnam. Ambil contoh, jika Timnas Indonesia hanya menang 1-0 atas Filipina, sementara Myanmar mampu menaklukkan Vietnam 2-0, maka skuad Garuda dipastikan gagal lolos. Kok bisa? Karena dalam regulasi AFF, head-to-head tidak menjadi salah satu tolok ukur untuk menentukan peringkat tim di sebuah grup. Berikut regulasi AFF soal penentuan peringkat di setiap grup di Piala AFF 2024. 1. Jumlah poin lebih banyak yang diperoleh di semua pertandingan grup. 2. Selisih gol di semua pertandingan grup. 3. Jumlah gol yang lebih banyak dicetak di semua pertandingan grup. Sehingga,
Kemenangan 1-0 timnas Indonesia atas Myanmar pada matchday pertama lalu akan sia-sia jika skenario di atas terjadi. Saat ini, timnas Indonesia dan Myanmar memiliki selisih gol yang sama, 0, dan produktivitas gol yang identik, sama-sama mencetak 4 gol. Andai timnas Indonesia hanya menang 1-0 atas Filipina dan Myanmar menaklukkan Vietnam 2-0, maka Myanmar unggul selisih gol atas skuad Garuda. Namun, jika timnas Indonesia menang atas Filipina dengan skor berapapun dan Vietnam melibas Myanmar, maka Garuda yang lolos menemani Vietnam. Lalu bagaimana jika timnas Indonesia ditahan Filipina? Skuad Garuda tetap lolos dengan syarat Myanmar takluk dari Vietnam. Dan ini juga komentar-komentar fans timnas Filipina ketika datang ke Solo, melihat stadion Solo dan berita-berita di negara Manny Pacquiao ya. Filipina tentang stadion Manahan Solo. Ini dia komentar football lover Filipina. Philippine TV shows will in Indonesia will Media asal Filipina, ANC-TV, menyoroti venue tempat berlangsungnya pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Filipina Sabtu 21 Desember ini. Media itu menyebut Stadion Manahan Solo adalah salah satu stadion terbaik di AFF kali ini. Media tersebut menyoroti fasilitas Stadion Manahan Solo yang dinilainya sangat lengkap. Stadion ini dianggap akan memanjakan pemain karena mempunyai kualitas rumput yang sangat bagus. Media tersebut juga mengakui kemegahan Stadion Manahan Solo karena pernah digunakan sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebenarnya timnas Indonesia sangat diuntungkan dalam pertandingan ini. Pasalnya para pemain Filipina terbiasa menggunakan rumput sintetis. Tentunya para pemain Filipina perlu beradaptasi jika bermain di atas rumput asli. Sementara itu, skuad Filipina tiba di Indonesia pada hari Kamis 19 Desember kemarin dan dijadwalkan akan mencoba Stadion Manahan Solo pada hari Jumat ini. Sementara itu, meskipun digunakan untuk pertandingan Liga 1, kondisi terkini rumput Stadion Manahan Solo dalam kondisi yang sangat baik dan sangat siap digunakan untuk menjamu timnas Filipina pada hari Sabtu nanti. Desain stadion ini sangat cantik, mungkin salah satu tercantik di Asia Tenggara. Stadion yang indah, semoga Filipina mempunyai stadion seperti ini. Salah satu stadion Piala Dunia kelompok umur. Pencahayaan stadion ini standar Eropa, stadion nasional kita terlihat sangat redup. Filipina membeli kapal dan kereta dari Indonesia, negara ini berkembang dengan pesat. Baru-baru ini, Indonesia berambisi menjadi tuan rumah tunggal Piala Asia, negara pertama di Asia Tenggara. Tribun penontonnya sangat indah, saya akan datang. Saya harap Filipina menang dan berliburlah ke sana dengan kereta berkecepatan tinggi. Filipina akan menghadapi pemain muda Indonesia, aku tidak bisa berkata. Cara Indonesia menaturalisasi pemain Eropa sangat tepat, Filipina harus meniru hal itu. Mereka banyak membangun stadion, apakah mereka ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia? Stadion ini terang sekali, rumput hijau seperti stadion di Eropa, luar biasa Indonesia. Stadion ini megah, namun stadion J seperti stadion Real Madrid. Stadion ini menggunakan rumput asli, di negara kita menggunakan rumput sintetis. Sepak bola di Indonesia maju dengan pesat, seiring dengan perekonomian negara itu. Stadion yang indah dan bersih, ini adalah stadion kebanggaan Indonesia. Jika kalah, Filipina akan malu. Indonesia menggunakan pemain muda di turnamen ini. 3 kali bermain dengan hasil imbang dan akan menghadapi tim kuat lainnya, semoga kali ini beruntung. 10 tahun terakhir, Indonesia maju di semua sektor, pemimpin mereka luar biasa. Tidak akan mudah mengalahkan Indonesia di rumahnya sendiri, tim Filipina harus berjuang atau tidak sama sekali. Jika bermain di Bali, saya akan terbang ke sana untuk liburan Natal.
Indonesia mempunyai stadion dengan atap tertutup. Kapan Filipina memilikinya? Jika kalah, Filipina akan malu. Indonesia menggunakan pemain muda di turnamen ini. Demikian konten singkat kita. Terima kasih sudah menyimak. Besok kita ketemu. Apakah kita akan membuat konten speak up atau apa? Liputan sepertinya. Terima kasih sudah menyimak channel Deddy Sapa Teman. Berterima kasih. Assalamualaikum.